Lalu terminologi makroekonomi yang terakhir yang juga penting adalah unemployment. Unemployment itu tidak sama dengan tidak bekerja ya. Seringkali kan orang awam yang tidak belajar ekonomi memandang mereka itu sama kan. Kalau orang tidak bekerja, mereka otomatis menganggur. Tapi kita tahu bahwa tidak semua yang tidak bekerja itu pengangguran kan. Ada bukan angkatan kerja, penduduk usia kerja, yang mereka tidak termasuk dalam pengangguran. Yang nanti aku bakal jelaskan nanti ya. Jelaskan singkat aja. Jadi itu adalah terminologi makroekonomi yang bakal sering kita temui selama belajar makroekonomi. Oke, yang pertama aku jelaskan secara singkat dulu tentang konsep pendapatan nasional. Jadi di sini kita bakal pertama kali ketemu sama GDP kan. GDP itu pengertiannya di situ aku udah tulis total nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh semua orang yang bertempat tinggal di negara tersebut pada suatu periode tertentu. Jadi harus jelas tuh, total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua orang yang bertempat tinggal di negara tersebut pada suatu periode tertentu. Untuk komponen pertama, barang dan jasa akhir, artinya kita tidak bisa memasukkan barang antara kan. Barang antara itu contohnya ya kalau kita produksi baju, sebelum dia jadi baju, dia bakal berbentuk kain dulu kan, belum dijahit. Kita nggak bisa pakai gitu ya. ADAS. Pertama, kalau agregat supply, di sini kita udah mengganti ya. Maksudnya kalian boleh kayak mengkaitkan dia dengan demand supply di mikro. Cuman tetap aja mereka tuh berbeda ya, nggak sepenuhnya sama. Di sini kalau agregat supply, itu kan berarti penawaran dari seluruh barang dan jasa yang ada di pasar. Jadi semua barang ya, mau itu es krim, mau itu botol air minum, mau itu parfum, semuanya dimasukin. Nah, untuk produsen bisa memproduksi barang-barang itu berarti dia tergantung dari input kan. Jadi kalau di aggregate supply itu kita dipengaruhi oleh inputnya, yaitu dari labor, kapital, dan teknologi. Nah, mungkin kalian nanya kalau land sama entrepreneurship kenapa nggak masuk, Kak? Karena ini berhubungan dengan pasti mikro yang aku bilang, kalau dua input yang paling sering kalian temukan itu adalah labor sama kapital. Land sama entrepreneurship masuk, cuman kebanyakan buku itu menyederhanakan jadinya labor sama kapital aja, karena itu dua input yang paling dibutuhkan untuk mendirikan usaha. Kan aku bilang banyak sekarang usaha itu yang online aja, kita nggak perlu kantor, kita nggak perlu sewa land untuk kantornya, selama kita bisa berhubungan daring sama para pekerja lain, maka usaha itu jalan kan. Jadi makanya dua input yang paling krusial aja yang dimasukin, yaitu labor sama kapital. Dan teknologi juga memiliki dampak. Kalian bisa kaitkan ini sama pas di supply demand-nya mikro ya, bahwa tingkat teknologi itu bakal meningkatkan supply. Jadi sekarang aku bakal bahas tentang keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Jadi menurut Adam Smith, aku salah tulis lagi. Menurut Adam Smith, itu negara itu bisa saling berdagang kalau misalnya masing-masing dari antara mereka itu memiliki keunggulan pada komoditas yang ingin diperdagangkan. Jadi kayak mereka tuh misalnya satu unggul di timah, satu unggul di nikel, nah baru bisa berdagang. Tapi kalau ada negara yang sama-sama jago dan sama-sama payah, maka dia nggak bisa berdagang gitu loh. Satunya jago banget, satunya payah, nggak boleh berdagang. Jadi menurut Adam Smith itu seperti itu. Contoh kasusnya misalnya Indonesia dengan Zimbabwe. Okay. Jadi misalnya ada dua komoditas, ini negara, misalnya kita pakai komoditas batik sama cengkeh. Ini Indonesia, ini Zimbabwe. Yang kamu pahami tentang pengangguran friksional itu apa? Sebenarnya saya itu agak ketukar-tukar itu antara friksional, struktural,
sama yang terakhir itu apa ya? Sukarela. Yang ya itu agak Okay. sama apa ya? Iya, itu Kak. Yang kalau yang terlalu banyak penawaran itu yang mana Kak? Kalau terlalu banyak penawaran, biasanya orang masukkan ke fiksional juga. Karena begini, kalau fiksional itu kan dia masalahnya ketidakcocokan antara informasi pemberi kerja dengan penerima kerja kan. Jadi misalnya lowongannya tidak sampai ke tangan tenaga kerjanya. Nah, tapi friksional itu juga masuk ke pengangguran kalau akibat perputaran tenaga kerja. Perputaran tenaga kerja itu yang kayak tadi, ada yang baru lulus sekolah, belum langsung dapat pekerjaan, itu masuk ke friksional. Atau ada yang tidak betah di pekerjaannya, dia resign, maka dia masuk ke friksional. Paham kalau friksional? Paham Kak. Kalau struktural itu disebabkan karena perubahan pada struktur ekonomi. Jadi misalnya kalau di Indonesia itu zamannya Pak Soekarno, itu ekonomi itu coraknya masih agraris kan. Nanti dia pindah ke industrial, berarti kan dulu itu banyak mata pencaharian petani. Tapi karena adanya transformasi ekonomi, sekarang mata pencahariannya berpindah ke buruh. Karena skill dari petani dan buruh tidak sama, itu menyebabkan banyak petani yang menganggur karena dia tidak bisa bekerja sebagai buruh, sementara lahannya sudah dipakai untuk membangun pabrik.